Cantik, gumam Randy pelan menatap Carla yang sedang berdiri menatap pemandangan. Apa? Tanya Carla. Cantik pemandangannya. Jawab Randy membuat Carla mengangguk kecil. Tadinya dia sempat grogi karena dia mengira Randy memujinya, tapi ternyata pemandangannya yang cantik membuat Carla sedikit kecewa. Kamu suka di sini? Tanya Randy. Suka. Terlihat damai ya Mas. Anginnya membuatku nyaman. Sini aku potret kamu nanti saat anak kamu lahir kamu bisa bilang kalau dia pernah ke Turki meskipun masih dalam perut kamu, ujar Randy dan diangguki Carla pelan. Carla berpose sambil memegang perutnya terlihat sangat seksi membuat Randy gugup. Lalu Carla tersenyum manis menatap pemandangan indah di hadapannya. Mau gantian biar aku potretkan Mas, tawar Carla. Boleh, jawab Randy mengambil alih posisi. Carla berjalan ke belakang mengambil gambar Randy dan memotret sang suami lalu ada wisatawan yang juga asik berfoto di sebelahnya menawarkan diri untuk memotret mereka melihat Carla yang sedang hamil dia menjadi kasihan. Tidak usah. Tolak Carla cepat. Tidak masalah untuk kenang-kenangan kalian nanti. Bisa cerita pada anak kalian kalau pernah membawanya ke sini, ujar wisatawan tersebut membuat Carla tak bisa menghindar lagi. Mas, ujar Carla tak enak hati. Ya sudah nanti kan bisa dihapus. Jawab Randy pelan. Akhirnya membuat Carla mengikutinya. Masnya peluk istrinya dari belakang sambil pegang perutnya ya. Arahan wisatawan tersebut membuat Carla malu. Randy pun begitu gugup saat hendak memeluk Carla. Ya begitu. Cantik sekali. Senyum ya jangan gugup. Ujarnya. Beberapa potret mereka diabadikan dengan arahan wisatawan tersebut seperti sedang foto prewedding bahkan tak ada sedikit pun menggambarkan keterpaksaan. Karena tawa dan senyum Carla lepas begitu juga dengan Randy. Cium pipi istrinya Mas. Agar terlihat lebih mesra. Maaf, bisik Randy saat mencium pipi Carla membuat Carla memejamkan matanya malu tapi ekspresinya terlihat sangat menggemaskan. Ini ponselnya. Terima kasih Mas, ujar Carla dan diangguki wisatawan tersebut. Kamu lelah? Tanya Randy. Sedikit. Kita makan dulu ya. Kasihan dia belum makan, ucap Randy sambil mengelus perut Carla pelan. Kalau kamu masih mau keliling tidak masalah Mas. Aku masih bisa tunggu tadi juga sudah sarapan. Tidak. Kandungan kamu yang terpenting kita ke sini ingin membuat kamu rileks kalau malah membuat kamu tersiksa kan percuma. Jawab Randy membuat Carla tersentuh. Sayangnya pernikahan ini hanya paksaan kalau benar-benar terjadi sudah pasti Carla akan bergelayut manja di lengan Randy. Hati-hati, ingat Randy sambil menuntun Carla berjalan pelan karena mereka melewati beberapa anak tangga. Randy memang tak melepaskan tangannya dari Carla dia seolah menjadi suami siaga saat ini. Makan yang banyak agar debaynya kenyang karena apa yang kamu makan itu yang dia nikmati di dalam. Iya. Mau apa lagi? Ini sudah cukup Mas. Nanti terlalu banyak makan malah sesak.
Tapi kamu butuh banyak asupan lah agar kuat. Tidak sekaligus juga Mas, jawab Carla. Perdebatan-perdebatan kecil sering terjadi di antara suami istri ini. Randy memang sangat memperhatikan pola makan Carla agar bisa kuat menjalani kehamilannya ini. Ini yang membuat Carla terkadang sering terbuai dan cepat menepis perasaannya. Dia takut berharap terlalu jauh. Lelah? Tanya Randy saat mereka sampai di hotel dan diangguki Carla pelan. Hari ini mereka jalan-jalan cukup lama membuat Carla benar-benar kelelahan. Terlihat Carla sesekali meringis dan memijat kakinya, mungkin terasa kram karena terlalu lama berjalan membuat Randy berinisiatif mengambil ember dan mengisi dengan air hangat. Rendam kakinya, ujar Randy, tapi Carla hanya terdiam tak mengerti. Agar kramnya berkurang, ayo rendam cepat. Carla menurunkan kakinya dan memasukkan ke dalam ember, lalu Randy menaikkan lengan bajunya dan mengusap kaki Carla. Mas, tidak usah. Aku bisa sendiri. Tidak apa-apa. Aku yang mengajak kamu jalan-jalan terlalu lama. Jadi aku harus bertanggung jawab atas itu, ucap Randy sambil menggosok kaki Carla. Tapi Mas, ini akan membuat kamu tidur lebih nyenyak nanti. Kalau tidak kamu akan terus kesakitan semalaman dan mempengaruhi kandungan kamu. Jelas Randy membuat Carla mengangguk pelan. Sebenarnya dia sedikit sungkan karena Randy terlalu perhatian padanya, padahal ini bukan anak Randy. Bagaimana? Apa ada perubahan? Tanya Randy setelah 10 menit menggosok kaki Carla. Lumayan enak Mas. Ya sudah, kamu langsung tidur ya. Besok saja mandinya. Tapi Mas, takut bau. Tidak ada siap-siap di sini kecuali aku. Jadi tidak perlu malulah. Potong Randy, membuat Carla lagi-lagi mendengarkan ucapan sang suami patuh. Randy beranjak membawa ember bekas air cucian kaki Carla ke kamar mandi dan dia pun segera mandi karena merasa gerah. Bukan karena kepanasan, tapi saat menggosok kaki Carla tadi Randy tidak sengaja beberapa kali melihat ke arah dalaman Carla yang tersingkap, membuatnya harus meredam nafsunya malam ini. Iya Ma. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit kelelahan saja, besok juga sudah membaik. Randy mana? Lagi mandi Ma. Tadi kami habis jalan-jalan. Aku tidak diperbolehkan Mas Randy untuk mandi karena sudah malam. Ya sudah, istirahat yang cukup ya, jangan malah melelahkan di sana. Jangan ladeni Randy kalau minta macam-macam. Ingat sang mertua. Iya. Terima kasih Ma, ujar Carla menutup ponselnya dan tersenyum malu. Kenapa senyum-senyum? Tanya Randy saat keluar kamar mandi sambil mengusap kepalanya dengan handuk. Itu Mama Mas. Mama telpon. Ada yang lucu. Biasalah, Mama selalu saja kepo. Maaf jika kamu merasa risih dengan Mama ya. Tidak Mas, justru sekarang aku merasa nyaman dengan Mama. Dia sangat perhatian. Tapi apa? Tanya Randy cepat. Aku masih merasa bersalah. Aku takut jika Mama mengetahui siapa aku dan anak ini. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan.
Mama tidak akan tahu jika bukan kamu yang buka suara, ujar Randy menenangkan Carla. Sekarang kamu tidur ya, sudah malam tidak baik ibu hamil bergadang. Iya mas. Aku tidur duluan ya. Jawab Randy. Randy mengambil ponselnya dan berjalan ke arah balkon. Dia ingin menghubungi Bianca tapi sekarang sudah pukul 11 malam dan dia tidak tahu perbedaan warna dia tempatnya dan Bianca saat ini. Karena takut mengganggu, Randy memutuskan tidak menghubungi Bianca tapi dia malah membuka galeri ponselnya yang berisi foto dirinya dan Carla tadi. Foto dia memeluk Carla, mencium pipi Carla dan Carla tersenyum manis. Cantik, gumam Randy tanpa sadar lalu menggelengkan kepalanya pelan. Kenapa Carla begitu cantik di sini? Ujarnya lagi memperhatikan foto Carla. Senyum Carla begitu lepas padahal dia sedang menanggung beban pikiran. Pertahanan Randy sepertinya mulai goyah karena terbiasa bersama Carla setiap harinya. Randy menutup ponselnya dan masuk ke dalam melihat Carla yang sudah tertidur lelap. Dia ikut bergabung masuk ke dalam selimut Carla. Entah kenapa Randy ingin sekali memeluk Carla dan memegang lagi perutnya. Kasihan kamu nak. Masih di dalam perut sudah tidak memiliki ayah. Jangan nakal ya, kasihan mamamu sudah kelelahan. Gumam Randy sambil mengusap pelan agar Carla terbangun. Lenguhan pelan terdengar dari bibir Carla. Tidurnya benar-benar nyenyak malam ini. Mungkin ini tidur yang paling ternyaman saat dia hamil. Apa karena dia kelelahan? Tapi tunggu dulu, Carla membuka matanya melihat ada tangan kekar yang sedang memeluk tubuhnya membuat dada Carla bergetar hebat. Tangan siapa ini, pikirnya. Dia segera bangkit dan melihat Randy yang tidur nyenyak di sebelahnya. Astaga! Kenapa bisa? Apa yang terjadi semalam? Batin Carla melihat dia satu selimut dengan Randy dan tangan Randy menjadi bantal tidurnya. Carla segera bangkit dan ke kamar mandi. Dia segera mandi untuk menghindari Randy. Randy membuka matanya perlahan, dilihatnya Carla sudah masuk ke kamar mandi. Dia sedikit merenggangkan tangannya yang terasa kebas karena ditiduri Carla tapi dia tidak tega membangunkannya. Carla yang terlihat sangat lelap jadi dia merelakan tangannya pegal saja. Randy mengambil minyak angin dan menggosok tangannya. Mas, kamu sudah bangun? Tanya Carla yang baru keluar dari kamar mandi. Aku mandi dulu lah, setelah itu kita makan di restoran bawah. Carla berjalan menyiapkan pakaian Randy. Hari ini mereka tidak ada planning kemana-mana karena memang Carla masih lelah. Mungkin setelah sarapan mereka akan tidur kembali. Mas, apa sudah ada kabar di mana keberadaan Carla? Dia menikah dengan seorang dokter muda di salah satu rumah sakit besar. Dokter muda? Ya. Dan sekarang mereka sedang di luar negeri. Jawab Ben membuat Nia bingung. Kenapa Carla begitu gampangnya mencari pengganti? Apa memang karena dia cantik? Memang Nia akui Carla dari dulu gampang bergaul, berbeda dengan Nia yang pendiam. Cari tahu kepulangannya Mas, aku akan temui Carla agar ayah tidak kepikiran lagi. Aku ingin penjelasan dari Carla. Nanti aku cari tahu sayang.
Kamu jangan khawatir jika memang Carla dan Mama Dina tidak bersatu berarti ada suatu hal yang serius sayang kamu tahu sendiri kan bagaimana mereka. Jelas Ben dan diangguki Nia setuju. Nia masih kepikiran bagaimana ibu dan anak itu bisa berpisah jika Carla anak durhaka sepertinya tidak dia rela meninggalkan Fahmi dan mendengar perintah mamanya mana mungkin dia meninggalkan mamanya begitu saja jika bukan kesalahan yang besar. Kamu coba tenangkan ayah dan beritahu pada ayah jangan gampang terhasut, ujar Ben lagi. Kenyang? Tanya Randy setelah mereka sarapan. Bukan kenyang lagi mas tapi udah penuh nih lihat makin besar perutnya. Jawab Carla terkekeh kecil menunjuk ke arah perutnya yang kekenyangan. Masih bisa jalan? Tanya Randy lagi. Sepertinya harus tunggu sejenak mas. Turun dulu makanannya. Mau aku gendong? Tawar Randy lagi. Tidak. Aku bisa. Aku tidak mau merepotkan kamu. Jawab Carla cepat. Kalau tidak bisa jalan aku akan membantu kamu. Bisa mas, jawab Carla segera berdiri. Meskipun kesulitan dia tetap berjalan dan Randy memegang tangan Carla erat. Benar hari ini mereka menghabiskan waktu di kamar hotel. Randy banyak memesan cemilan untuk mereka karena Carla lebih memilih menonton film tapi sialnya film yang mereka tonton berisi adegan ciuman membuat Carla menghentikan kunyahannya sedangkan Randy menatap Carla yang terdiam. Entah berapa lama mereka saling tatap dan akhirnya bibir keduanya bertemu. Berapa kuat Randy menahan ada saja cobaan dihadapkan padanya. Dia manusia biasa yang memiliki hasrat dan nafsu begitu juga dengan Carla.